Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, kita teruskan penjelasan tentang kaidah al-irtibat bil mabadi la bil ashkhas, bahwa keterikatan kita itu kepada prinsip, bukan kepada individu seseorang. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan kenapa hal ini penting. Karena al-haq itu kekal. Sabatul haq wa zawalu al-ashkhas. Al-haq itu kekal, sementara orang itu tidak kekal. Yang kedua, al-haqqu hakimun wal ashkhasu mahkumuna. Sementara al-haq itulah sebagai standar untuk menilai, sementara setiap individu itu yang dinilai. Kemudian sudah kita jelaskan kenapa orang bisa inhiraf dari kebenaran. Yang pertama adalah karena ittiba'u al-hawa, mengikut hawa nafsu. Yang kedua karena mu'jabun binafsihi. Bisa jadi dia merasa kagum dengan dirinya, dengan ide-idenya, dengan pemikirannya. Yang ketiga, karena alasan musayyaratu al-waqi', harus ikut kondisi yang ada. Dan yang keempat, ittiba'u al-aba', mengikuti tradisi nenek moyang yang sudah turun-temurun. Sementara alasan yang kelima adalah at-tab'iyyatu lil ashkhas, yaitu suka ikut-ikutan kepada orang lain. Nah, ini bisa terjadi karena ikut pemimpin yang tidak benar. Pemimpin itu ngajarin yang tidak benar kepada para pengikutnya. Pemimpin di sini adalah bersifat umum, siapa saja. Yang penting dia ngajarin yang tidak benar kepada para pengikutnya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab dari ayat 66 sampai 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Pada hari ketika wajah mereka itu nanti dibolak-balikkan di dalam neraka. Yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Mereka berkata, alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kami hidup di atas dunia. Wa qalu, dan mereka berkata, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Mereka sesat disebabkan disesatkan oleh para pemimpin. Kemudian mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atihim dhi'faini minal azabi wal'anhum la'nan kabira. Ya Tuhan kami, ya Allah, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat dari azab yang telah Engkau timpakan kepada kami, dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Na'udzubillah min dzalik. Atau bisa juga terikut-ikut karena termakan isu yang tidak benar yang disampaikan oleh para pemimpinnya. Dia tidak mau tabayun terlebih dahulu, mencari informasi bagaimana yang terjadi sebenarnya. Nah, ini seperti kasus Khawarij.
di mana mereka ikut-ikutan membenci Ali ibn Abi Thalib. Yang sebelumnya juga, mereka ini dikenal dengan istilah ghawgha, para perusuh di masa Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang termakan isu sehingga pada akhirnya memberontak kepada Utsman ibn Affan dan membunuh Utsman ibn Affan. Nah, ini terikut-ikut karena isu yang tidak benar yang disebarkan di tengah-tengah mereka. Atau bisa juga karena tertipu dengan tampilan zahir. Tampilan zahirnya bagus, ya. Cuma mereka punya kelemahan. Apa kelemahannya? Lemahnya dalam hal pemahaman. Ini juga terjadi pada kaum Khawarij. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yakhruju fikum, akan keluar dari kalangan kamu qaumun, satu kaum, tahqiruna salatakum ma'a salatihim." Kalau kamu lihat atau kalau kamu bandingkan salat kamu dengan salat mereka, salat kamu tidak ada apa-apanya. Wa siyamakum ma'a siyamihim. Kalau kamu bandingkan puasa kamu dengan puasa mereka, puasa kamu gak ada apa-apanya. Wa amalakum ma'a amalihim. Kalau kamu bandingkan amal kamu dengan amal mereka, tidak ada apa-apanya. Hanya mereka punya masalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yaqra'unal Qur'ana. Mereka memang selalu baca Al-Quran, rajin baca Al-Quran. Semangat untuk baca Al-Quran. Hanya masalahnya, la yujawizu hanajirahum. Hanya bacaan itu tidak sampai masuk ke hati mereka. Berhentinya sampai di sini, tersekat sampai di sini. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak paham apa yang mereka baca. Yamruquna minad din. Akibatnya, mereka keluar dari agama kama yamruqus sahmu minar ramiyah, sebagaimana anak panah itu terlepas dari busurnya, cepat sekali. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Adapun alasan yang keenam adalah al-khawfu asyadid, karena rasa takut yang berlebihan. Ada memang dalam kondisi-kondisi tertentu orang yang seperti ini, dia takut sekali untuk menyatakan kebenaran, menyatakan sikapnya itu takut sekali. Kenapa? Karena dia khawatir kalau dia menyatakan sikap yang jujur, sikap yang benar, posisinya terancam. Kedudukannya terancam, ekonominya terancam. Padahal sesungguhnya, ya, tidaklah sampai demikian. Kalau dia husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qasas ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu innattabi'il huda ma'ak nutakhattaf min ardina. Dan mereka berkata, jika kami mengikuti petunjuk bersama-sama kamu, ya, nanti masalah, niscaya kami akan diusir dari negeri kami. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan kepada mereka lagi, awalam numakkil lahum haraman amina yujba ilaihi thamaratu kulli syai'ir rizqa min ladunna. Dan apakah kami tidak meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah tanah haram itu? Mereka aman tinggal di situ. Di tempat itu didatangkan segala macam buah-buahan dari segala jenis tumbuh-tumbuhan sebagai rizki yang Allah berikan kepada mereka. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Masalahnya banyak dari kalangan mereka yang tidak tahu. Nah, saudara-saudara sekalian, berikutnya ini adalah beberapa contoh orang-orang yang istiqomah memegang kebenaran, memegang prinsip, bukan kepada individu seseorang. Contoh yang pertama adalah sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Ceritanya dengan anaknya yang bernama Abdurrahman sebelum Abdurrahman ini masuk Islam. Nah, setelah Islam anaknya cerita kepada ayahnya. Dia bilang begini, "Ayah, dulu sewaktu perang Badar, saya melihat ayah itu persis di hadapanku. Dan saya lihat mata ayah itu tidak pernah lepas mengawasi gerak-gerikku. Sementara aku terus coba menghindar." Apa jawab Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu? Dia bilang begini, "Walakinni kuntu harisan ala qatlik." Akan tetapi aku
sangat ingin sekali untuk membunuhmu. Walau kunta fi marma sahmi laqataltuka. Sekiranya waktu itu ada kesempatan bagiku untuk melepaskan anak panahku, aku sudah membunuhmu. Nah, coba lihat saudara-saudara sekalian, ya, contoh dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana teguhnya beliau memegang prinsip, sekalipun dia berhadapan dengan anaknya sendiri. Namun prinsip harus dipegang dengan kuat. Contoh berikutnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ayah kandungnya sendiri. Ayah yang sangat dihormatinya, yang sangat disayanginya, dan beliau sangat berbakti kepadanya. Bahkan beliau pernah berjanji minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ampunkan ayahnya. Ini sebelum turun ayat yang menjelaskan bahwa ayatnya itu adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi setelah turun ayat yang menjelaskan itu, tabarra'a minhu, dia pun berlepas sama sekali dari ayahnya, padahal itu adalah ayahnya sendiri. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal itu di dalam surah At-Taubah ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa 'an maw'idatin wa'adaha iyyah. Dan permintaan ampun dari Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu. Dan setelah dia tahu bahwa ayahnya itu adalah merupakan musuh Allah Subhanahu wa taala, dia pun berlepas dari ayahnya. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang sangat lembut hatinya, lagi penyantun. Nah, contoh yang lainnya adalah cerita Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu dengan ibunya. Ibunya setelah tahu Sa'ad ini masuk Islam, apa yang dilakukan oleh ibunya? Ibunya mogok makan, mogok minum. Dia menjemur dirinya di terik panas matahari. Dibiarkannya dirinya kusut masai. Dengan tujuan agar anaknya kemudian kasihan dan meninggalkan agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meninggalkan agama Islam yang baru dianutnya. Akan tetapi Sa'ad ibn Abi Waqqas mengambil sikap yang sangat tegas, jelas. Apa yang dikatakan kepada ibunya? Dia bilang begini. Wallahi, ya ummi, demi Allah, wahai ibuku, lau kanat laka mi'atu nafsin kharajat nafsan nafsa, sekiranya ada 1000 nyawa bagimu, kamu punya 1000 nyawa, kemudian nyawa itu keluar satu-satu dan saya melihatnya di hadapanku, ma ana bitarikin dini, saya tidak akan pernah meninggalkan agamaku. Subhanallah. Teguh memegang prinsip walaupun dia harus berhadapan dengan ibunya. Nah, berikutnya saudara-saudara sekalian adalah cerita Mus'ab ibn Umair dengan saudaranya Abul Aziz. Kisah ini masyhur di dalam kitab Sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana saudaranya Abul Aziz ini tertawan ketika perang Badar. Nah, saat bertatapan dengan Mus'ab bin Umair, ada nampak di wajahnya itu harapan. Harapan apa? Harapan barangkali akan diringankan hukumannya. Akan tetapi kenyataannya tidak seperti yang diharapkan. Nah, Mus'ab berkata kepada orang yang menawannya. Apa kata Mus'ab bin Umair? Ushdud alaihi, ikat kuat-kuat. Fa inna lahu umman dzata sara'in. Ikat kuat-kuat. Sesungguhnya dia punya ibu yang punya banyak harta. Wala'allaha an tufdiyahu. Mungkin dia akan datang kemari untuk menebus anaknya. Kemudian mendengar perkataan itu, Abul Aziz mengatakan, ahadhihi wasatuka bi akhika. Kok gaya gini yang kamu katakan? Bukankah aku ini adalah saudaramu? Apa kata Mus'ab bin Umair? Huwa akhi Duna. Yang saudaraku itu adalah dia ini. Mus'ab menunjuk orang yang menawan adiknya. Duna, bukan kamu. Masya Allah. Sikap yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Mus'ab bin Umair
berpegang kepada prinsip. Walaupun dia berhadapan dengan adiknya sendiri. Ada lagi sikap yang sangat jelas, sangat tegas dari Abu Bakar As-Siddiq yang dicatat di dalam sejarah, yang menunjukkan bahwa keterikatan kita itu adalah pada prinsip, bukan kepada individu. Yaitu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Saat itu semua orang sangat sedih ketika mendengar wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah radhiyallahu taala anha menggambarkan keadaan waktu itu. Dia bilang begini, kana an-nasu kama'za saghirah fi lailatin mutirah. Keadaan semua orang sangat sedih ketika itu. Ibaratkan dalam sebuah suasana yang gelap gulita, kemudian turun hujan. Sudahlah gelap, turun hujan, manusia sedih. Nah, Umar sendiri ketika itu nggak yakin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat. Nah, beliau mengatakan, siapa yang mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, maka akan saya bunuh dia. Dia tidak meninggal. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggal, akan tetapi Rasulullah adalah pergi kepada Tuhannya. Sebagaimana perginya Musa alaihissalam menemui Tuhannya. Setelah 40 hari dia akan kembali. Nah, ini Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Saudara-saudara sekalian, dalam kondisi kritis seperti ini, muncullah kemudian siapa? Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu memberikan pelajaran kepada kita tentang sebuah kaidah. Al-irtibat bil mabadi la bil ashkhas. Keterikatan kita pada prinsip, bukan kepada individu. Hatta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang tadi kita katakan zawalu al-ashkhas, bisa meninggal. Nah, beliau mengatakan apa? Ayyuhan nas, wahai manusia, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Wa man kana ya'budullah, siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha hayyun la yamut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha hidup dan tidak akan pernah mati. Kemudian beliau melanjutkan membaca ayat yang terdapat di dalam surah Ali Imran ayat 144. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma Muhammadun illa rasul. Tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kecuali hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi ar-rusul. Sungguh telah berlalu sebelum dia itu beberapa rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Afa immata aw qutila. Apakah ketika beliau meninggal atau terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, kamu kemudian berbalik ke belakang, murtad. Wa man yanqalib ala aqibai, siapa yang berbalik ke belakang murtad, tidak mau ikut ajaran yang telah dibawanya, yang telah disebarkannya, falan yadurrallaha syai'a, maka sedikit pun dia tidak dapat membahayakan Allah Subhanahu wa taala, memudaratkan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Nah, apa yang terjadi pada Umar kemudian setelah dia mendengar pidato Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, lantas dia kemudian terdiam dan tiba-tiba tersungkur pingsan. Setelah beberapa jam kemudian dia sadar dan kemudian mengatakan, ka'anni lam aqra'ha min qabl. Seolah-olah saya belum pernah mendengar, belum pernah membaca ayat yang dibaca oleh Abu Bakar tadi. Nah, ini adalah kisah yang menunjukkan betapa Abu Bakar mengajarkan kepada kita agar berpegang kepada prinsip. Saudara-saudara sekalian, demikianlah penjelasan tentang betapa pentingnya kita al-irtibat bil mabadi la bil ashkhas. Keterikatan kita itu kepada prinsip, bukan kepada individu-individu. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.